Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah kaum taqwa aslan rahimahumullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Qasas surat ke-28. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan negeri-negeri yang Allah hancurkan karena tidak bersyukur, karena bergelimangan kehidupan duniawi. Lalu ketika turun Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, mereka malah mendustakan dan layaklah bagi Allah untuk menghancurkan negeri tersebut. Tidak pernah ada negeri yang dihancurkan kecuali didatangkan Rasul. Dan untuk memberi peringatan, lalu peringatan tersebut didustakan. Setelah nyata orang-orang yang di sana zalim, Allah hancurkan. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala perihal pernyataan dari Quraisy pada saat itu, kalau mengikuti petunjuk Nabi pasti kami akan diusir di negeri kami. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-60 surat Al-Qasas surat ke-28. Masih di juz yang 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala taqilun. Dan tidaklah yang kami berikan kepada mereka, kepada kamu ya, dari sesuatu apapun kecuali itu hanyalah kesenangan, kenikmatan dunia. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan kekal. Apakah kamu tidak mempergunakan akal? Nah, ini pernyataan dari Allah bahwa yang diberikan kepada kita ya, waktu itu kepada kaum Quraisy dan kepada kita semua, entah harta, keturunan, ya, jabatan, ya, pasangan sekalipun, ya, sesuatu yang kita berusaha pertahankan agar selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, itu sebenarnya adalah mata'ul hayatid dunya, adalah kesenangan dunia dan sementara fan. Kullu man 'alaiha fan. Seluruhnya itu fana. Itulah yang dipertahankan orang-orang Quraisy waktu itu. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah hingga hari ini, bahkan sampai nanti. Karena ada orang-orang yang tunduk pada hartanya, ada orang-orang yang tunduk pada jabatannya, ada orang-orang yang tunduk bahkan pada rombongannya ataupun sukunya. Ya. Di salah satu negara Jepang kalau masalah itu ada namanya budaya harakiri. Harakiri itu budaya bunuh diri ketika tugas negara yang dia lakukan itu nggak berhasil, bunuh diri. Itu sejak zaman dulu perang dunia kalau nggak salah. Apa zaman ini kali persilatan mereka kali itu. Ada orang yang mengagungkan nilai-nilai dunia, itu kan nilai-nilai suku ya.
suku bangsa. Right or wrong is my country. Salah benar nggak ada masalah. Yang penting itu adalah negaraku, kampungku. Ada orang yang menyembah nilai-nilai itu, padahal kita tidak pernah minta untuk dilahirkan di kampung mana. Ini perlu kita jelas ya, teman-teman. Ini perlu mengikis habis urusan ini. Abu Thalib itu ya membela Nabi karena hubungan darah aja, bukan karena niat karena Allah, bukan. Kalau konteks di hadis ya kemarin kita sampaikan bagaimana Abu Thalib akhirnya memilih agama Abdul Muthalib. Ya. Kalau Islam itu mengikis habis urusan nasionalisme sempit, waduh, naon nih Pak Asuk urusan nasionalisme sempit, kesukuan yang membabi buta, itu maksudnya nasionalisme sempit. Pokoknya biar bagaimana dia yang penting keluarga saya harus bela keluarga saya. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Timbangan kita adalah timbangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan timbangan darah, bukan. Ya. Bukan timbangan suku, bukan timbangan organisasi massa, organisasi keagamaan, organisasi apapun termasuk negara. Timbangan kita adalah timbangan Allah. Kalau itu salah jangan diikutin. Ya. Kadang-kadang begitu. Biarin dia salah. Saya gengsi lah orang anak saya. Enggak. Ya. Salah satu sahabat Nabi malah pernah membiarkan anaknya dicambuk, ya, karena dia minum khamar. Dibiarkan nggak masalah, karena itu adalah pelajaran buat kita semua. Minum khamar, ya, syariat Islam itu begitu. Kembali lagi, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Sesungguhnya segala sesuatu yang diberikan Allah, ya, itu hanyalah kehidupan dunia saja, kesenangan dunia saja. Mestinya dia menjadi mazra'ah al-akhir, menjadi ladang untuk di akhirat dia memanen gitu. Ya. Manennya di akhirat. Makanya dipergunakan sebaik mungkin. Mata'ul hayatud dunya wa zinatuha. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan kekal. Ada tambahan. Jadi masalah keamanan, masalah kenyamanan, masalah kebahagiaan itu adanya di sisi Allah. Ya. Kita ngoleksi hewan, misalnya ya hewan kita koleksi ini. Apa jenis hewan lah yang kita koleksi? Kalau perlu dielus-elus, diberi minyak wangi, kalau perlu tuh hewan tuh, ya, dikasih hiasan dan sebagainya. Ya. Dibeliin makanan yang hebat, yang kita kadang-kadang nggak makan. Khusus hewan kita dicariin kalau perlu. Ya. Pertanyaannya adalah apakah kita bahagia dengan cara itu? Bahagia Pak, saya senang. Ya tetap aja semu senangnya. Coba kalau ada yang punya hewan apa ya waktu itu saya pernah. Ular kalau nggak salah atau macan. Makan aja ayam berapa kali itu setiap hari. Ya, daripada beli ayam beliin beras buat tetangga kita yang sedang sulit ya. Atau yang lagi sedang kesulitan ya, lagi banjir saudara-saudara kita. Mudah-mudahan tabah mendapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kembali lagi bahwa wa ma indallahi khairu wa abqa, di sisi Allah itu lebih baik, lebih kekal. Kalaupun kita mendapat harta yang diridhai Allah, itu berkah bertambah berkahnya, bertambah kebaikannya dari harta itu.
Kalau kita mendapatkan pasangan yang diridhoi oleh Allah, itu berkah, bertambah kebaikan. Begitupun kalau kita mendapatkan kekuasaan, jabatan, ya, ketokohan, itu berkah. Ketika dia menyandarkan ketokohannya, jabatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tambahannya adalah kekal. Ya. Karena surga di dunia itu akan diduplikasi surga di akhirat. Surga di dunia akan diduplikasi atau bukan diduplikasi apa sih? Digandakan. Atau bahasa lainnya apa ya? Akan terjadi juga di akhirat. Makanya disebut dengan kita berharap dunia akhirat itu wafil akhirati hasanah atau waqina adzabannar. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Bagaimana dunia kita akhirat bisa hasanah kalau di dunia kita ya terlena dengan kehidupan duniawi. Itulah yang terjadi di Quraisy pada saat itu. Ya. Mereka sudah nyaman dengan kehidupan dia, sudah merasakan ngapain ada perubahan lagi dari kehidupan. Kalau Muhammad datang, bahaya kedudukanku nih. Ya. Termasuk juga nafsu yang biasa saya biarkan liar. Ya. Nafsu kalau dibiarkan kan liar ya. Nafsu kepada siapa saja. Ya. Kepada apa saja. Bakal berbahaya kalau Muhammad ini berkembang. Itulah yang terjadi di Quraisy. Kalau saya ngikut petunjuk kamu Muhammad, berat, bakal diusir kami dari sini. Mungkin kami nggak jadi lagi penjaga pemberi minum haji mungkin. Jadi teman-teman itu perlu berpikir ulang. Kadangkala ada orang yang mempergunakan urusan-urusan keagamaan, ya, urusan-urusan ritual, padahal itu ada maksud tertentu di belakang. Perlu dicek. Ya. Kamu berobat kemana? Itu ke Kiai Anu. Coba udah sembuh belum? Wah, sembuh sih waktu itu. Habis itu ada lagi. Masalah itu. Jangan-jangan itu dukun bukan Kiai. Ya. Kan bedanya tipis itu. Antara dukun dengan Kiai itu bedanya tipis. Ya. Kan sering kita tuh ada masalah nyari ke Kiai Anu, orang pinter lah. Motor kamu kemana? Hilang kemarin. Kamu udah nyari belum di orang pinter yang itu tuh yang saya kasih tahu? Bukan orang pinter itu, orang minterin kita itu. Ya. Dukun tuh yang begitu-begitu. Kahin. Ya. Dalam satu hadis disebutkan Allah tidak terima ya. Amalan kita tuh kalau percaya dengan yang kayak gitu. Kembali lagi, khairu wa abqa. Ya. Yang di sisi Allah itu lebih baik dan benar itu coba nyatakan. Nabi Muhammad SAW nggak ada waktu 25 tahun menyebarkan Islam itu sudah sampai kemana-mana. Ya, bahkan salah satu sahabat ketika zaman Umar atau zaman Abu Bakar saya lupa. Waktu itu pembebasan negeri-negeri banyak sekali sampai ke ya daerah Irak segala ya, Sam, Irak dan sebagainya. Umar kalau nggak salah, karena di Umar tuh banyak pembebasan 10 tahun itu, pembebasan banyak negeri. Ada seorang sahabat yang menangis, khawatir terhadap banyaknya harta yang dikirim dari negeri-negeri yang dibebaskan. Mereka kan punya ada kewajiban jizyah ya. Jizyah itu sejenis pungutan dari negara karena mendapatkan keamanan, tapi dia tidak mengikuti Islam. Jizyah namanya. Banyak tuh masuk ke Madinah jadi berlimpah. Dikhawatirkan itu jadi apa? Jadi harta dunia yang melenakan penguasa. Ya. Memang ujian kekayaan itu jauh lebih berat dibanding ujian kemiskinan. Ya. Banyak orang yang tahan miskin, tapi ketika sudah punya uang nggak tahan, ngaco. Ya.
OKB, orang kaya baru ya. Itu kemarin ada cerita tuh ya, apa ketika dapat ganti rugi apa aja dibeli, mobil sampai sekian banyak dibeli, padahal mobil paling 1-2 lah yang buat kita, buat apa banyak-banyak, cuma nongkrong doang kan di rumah ya. Kadang-kadang begitu tuh teman-teman, dan banyak lah, saya juga sering melihat tuh ada orang-orang yang mungkin dia baru dapat apa gitu ya, gusuran ya. Kalau yang kemarin tuh ada gusuran karena yang menggusur itu perusahaan besar dan di bawahnya ada kekayaan alam, belinya macam-macam, langsung jadi kampung tenar ya. Pertanyaannya haram atau tidak? Tidak haram, karena itu halal juga ya. Cuma kalau berlebih-lebihan buat apa? Ya. Buat apa? Makanya kata Nabi, orang mukmin beda dengan orang kafir. Orang kafir itu makan dengan 7 perut. Makan dengan 7 perut, artinya apa aja dia masukin, nggak ada urusan. Kalau kurang tambah lagi ya. Kemudian di ujung ayat ini Allah menyatakan afala ta'qilun, kenapa kamu tidak memakai akalmu? Coba kamu lihat orang-orang yang dekat dengan Allah itu dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang yang jauh dari Allah itu cuma dapat kebahagiaan di dunia. Itu pun kebahagiaan semu ya. Semu gak ada kebahagiaan, semu ya. Artinya semua itu tidak nyata sebenarnya ya. Nah makanya timbangan ini diukur dengan akal pikiran kita. Nah penting memasukkan pikiran kita apa yang Allah kehendaki ya. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman, kalau nyetel sesuatu ya, nyetel apa, nyetel lagu, nyetel apa, nyetel radio, nyetel apa, coba lihat, coba perhatikan apa yang didengar. Jangan-jangan yang kita dengar itu lagu-lagu yang gak benar, ngajak selingkuh lah kan, atau wah banyaklah kejadian itu lagu-lagu yang gak benar ya. Apa yang kita dengar itu mempengaruhi otak, jadinya gampang aja, udah deh. Yang lain di sinetron, di lagu juga banyak orang-orang yang pisah, orang-orang yang cerai, habis diajarin terus di lagu. Bahkan anak-anak kecil kita nyanyinya gituan, coba bayangan. Ya sering negur tuh anak-anak kita tuh. Kamu nyanyi apa? Oh ini Pak. Gimana enggak? Setiap hari didengarkan yang kayak gitu. Ya. Apa yang kita dengar masuk ke dalam pikiran, dan apa yang ada di akal kita, di pikiran kita akan dinyatakan dalam kehidupan. Makanya penting tuh melihat apa yang kita tonton, ya, apa yang kita dengar. Ya, pernah saya datang ke satu tempat itu, diganti atau lagunya yang bagus sedikit lah, ya. Lagu-lagu yang mengajak kita kepada Allah, ataupun ayat Al-Quran ya, ataupun apa dialog-dialog ya kan banyak di YouTube, ada di radio juga banyak. Kalau di TV banyak gak? Wah agak repot tuh kalau TV-TV yang saya lihat sekarang itu susah tuh. Isinya begitu ya. Saya lihat TV di mana ya? Saya berkunjung lah, pokoknya berkunjung ke rumah orang gitu kan. Oh iya, di daerah sana, daerah Cibugulang, saya pernah berkunjung ketika menyerahkan ada urusan administrasi sekolah waktu itu. Di TV itu ada apa? Ada orang ya sedang ya, ada yang joget, ada yang apa, ada yang bajunya dibuka, kemudian ada gambar-gambarnya di bahu kanan dan sebagainya gitu ya.
lalu ditampilkan seolah-olah santai aja gitu. Ya. Jadi kalau kemaksiatan biasa dipertontonkan itu masuk ke dalam pikiran kita ya. Ya. Dan merasa biasa-biasa aja jadi. Jamaah kamu takwa astagfirullah. Lanjut ke ayat ke 61. Surat Al-Qasas. Afama wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqihi kama mata'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal muhtarin. Apakah sama ya orang yang dijanjikan Allah kebaikan ya, kebaikan di dunia dan akhirat ya, dunia dan akhirat. Fahuwa laqihi, lalu dia menemuinya kebaikan tersebut ya. Kama mata'nahu mata'al hayatid dunya, dengan orang yang diberikan kenikmatan dunia ya. Wa yaumal qiyamati minal muhtarin, lalu di hari kiamat dia termasuk orang yang diseret. Wah, ini perbandingan dua hal yang bisa disebut memaksa ini. Sama gak antara orang yang dapat kebahagiaan dunia dan akhirat nanti ya? Ya. Afama wa'adnahu wa'dan hasanan, apakah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah ya, orang-orang yang dapat janji dari Allah ini di dunia dan akhirat nanti sama berupa kebaikan, sama gak dengan orang-orang yang dapat kenikmatan dunia tapi di akhirat dia bakal diseret. Kata-katanya diseret loh, diseret ya ke neraka, nggak mungkin diseret ke surga. Kata-katanya menunjukkan kehinaan, diseret dia ke dalam neraka. Mungkin dia meronta-ronta untuk jangan, saya tidak mau masuk ke situ, jangan. Diseret. Di sini disebutkan minal muhdharin. Jadi ini perbandingan pemaksaan. Ente mau baik atau ente mau diseret? Cuma dua. Ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya setengah-setengah. Oh maaf ya Pak, saya kan mencari kebahagiaan dunia akhirat. Dunia saya maksiat dulu dong, kan nggak apa-apa. Ya. Biar imbang dunia dan akhirat, nggak bisa begitu. Dunia itu harus dengan standarnya Allah. Makanya sering, alhamdulillah sekarang udah mulai enggak ya. Waktu dulu tuh saya pernah lihat lewat depan rumah, kalau lewat mana waktu ada ramai-ramai orang perempuan, dan saya yakin itu mungkin ibu-ibu atau gadis di depan ya berlaku seperti itu. Ada anak-anak kita di bawahnya ngeliatin, coba bayangkan itu. Ya, mungkin dia dipegang-pegang itu ibu-ibu itu sama orang yang naudzubillah. Itu masyarakat seperti apa yang menganggap itu hiburan? Coba ya. Saya yakin itu masyarakat yang sakit hatinya. Ya. Anak-anaknya bahkan diajak untuk melihat, naudzubillah. Bahkan mungkin suaminya datang ke atas itu, masya Allah. Gak ada rasa cemburunya, jadi wajar tingkat perceraian itu tinggi. Ya. Ini Pak Arfan marah-marah nih, nggak apa-apa lah marah-marah juga. Lebih baik dimarahin di dunia lah daripada di akhirat nanti kita diseret kawan, diseret, muhdharin. Lebih baik di sini kita sampaikan daripada di akhirat. Sudah nggak bisa lagi Pak Arfan menyampaikan, udah nggak bisa lagi orang yang menyeru kepada jalan Allah menyampaikan, nggak bisa lagi. Cuma kita mengharapkan syafaat aja dari Nabi Muhammad SAW. Lebih baik di sini, makanya saya sering bilang lebih baik kita izin di dunia, ada malu di dunia, datanglah ke orang untuk meminta ilmu. Walaupun kita sudah tua, ya, udah punya cucu juga masih nggak mau datang ke musola, naudzubillah. Nunggu apa?
Gampang Pak Arfan, saya kan masih muda, jadi nggak usah datang ke musola dulu. Kelapa muda parut-parutin, udah tua tinggal ampasnya. Masih muda puas-puasin, udah tua tinggal matinya. Emang bisa mati tua doang? Nggak bisa. Di dalam kandungan aja bisa mati cuma. Ya. Ini pilihan memaksa nih. Allah itu memaksa kita, ente mau baik, ente mau buruk. Pilihannya cuma dua. Fa'alhamaha fujur atau takwa, cuma dua. Nggak ada itu mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, nggak ada. Ya. Kadang-kadang kan begitu tuh. Pak Guru selamat datang. Kadang-kadang begitu. Ini kegiatannya bagus kan. Kenapa kegiatannya bagus? Oh, depannya baca Quran dulu, depannya kalam ilahi. Tapi kemarinnya nggak benar. Ya, sama seperti ketika melakukan pernikahan kita bersahadat kan? Melakukan pernikahan kita bersahadat la ilaha illallah. Tapi kehidupannya tidak ada kata-kata la ilaha illallah. Kita yakin rizki dari Allah, tapi kita ngambil rizki dengan jalan setan, dengan jalan nafsu. Ya. Kan begitu. Itulah yang terjadi di Quraisy itu. Dan memang terjadi orang-orang Quraisy itu ada yang memilih tetap jalan nafsu. Ya. Ada. Naudzubillah kalau kita begitu ya. Ya. Waktu perang Badar itu, perang Badar atau perang Uhud ya, itu disiapkan di belakang itu, perempuan-perempuan di belakang, supaya jangan lari dari pertempuran gara-gara ada perempuan, ada anak istrinya mungkin, nggak mau kan jadi tawanan, itu disiapkan itu orang-orang Quraisy itu. Ya, karena nilai-nilai mereka adalah nilai-nilai dunia, nilai-nilai harta saja. Ya. Nilai-nilai keduniaannya mata cuma sebagai kenikmatan dunianya, semu ya. Sementara di sisi Allah itu abqa, kekal. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah dia nggak peduli. Dia dapat harta atau tidak dapat harta itu urusan Allah, karena rezeki itu udah keatur. Ya. Udah ada takarannya, takdiro, sudah tertakdir, sudah ada ukuran ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Mata hayatid dunya tsumma huwa wa yaumal qiyamati minal muhdharin. Jadi beda antara orang yang diberikan kenikmatan di dunia tapi di akhirat dia diseret. Ngeri banget ya. Diseret sembari mungkin kalau bisa tangannya menggapai apapun yang dilewati dia supaya jangan masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi teman-teman, ini pilihan. Kita mulai pilihan dari diri kita sendiri. Ayo, ya, ajak orang-orang, ajak keluarga, ajak diri kita sendiri juga untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Itu kata Bimbo ya. Ada lagunya begitu. Ya, dalam satu hadis disebutkan ketika seorang hamba berjalan menujuku, aku akan berlari kecil menuju dirinya. Lebih cepat. Ya. Ketika dia berlari kecil menujuku, kata Allah, aku akan berlari kencang menuju dia. Jadi semakin dekat kita dengan Allah, semakin cepat Allah itu mendekati kita. Ya. Jangan memilih pilihan yang bakal menyeret kita ke dalam neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.